السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal kiram, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan, ya, kita puji Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada hentinya atas banyaknya anugerah yang telah Allah limpahkan kepada kita selama ini, bahkan sampai detik ini. Kemudian salawat juga serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada para istrinya, para ahlinya, para sahabatnya, dan semua kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat kelak. Kita pada kesempatan ini akan melanjutkan bacaan kita, yakni pada kajian kitab adab. Kesempatan ini kita masih merujuk kepada kitab karya dari Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita mulai, ya, dan sekarang sudah masuk ke pembahasan yang kelima, yakni ya tentang wajibnya, ya, untuk mentadabburi Al-Quran, ya, pembahasan tentang wujubu tadabburil Quran. Ya, wajibnya untuk mentadabburi Al-Quran. Artinya, ikhwah arsadani Allah wa iyyakum ajma'in, tatkala kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya, ketika kita tilawah, ketika kita qiraah, ya, membaca, ternyata tidak cukup dengan itu saja. Dibutuhkan untuk tadabbur, ya, mentadabburi Al-Quran yang kita baca tersebut. Mulai dari merenunginya, mulai dengan memahami apa yang kita baca, menghayati isinya, kemudian mengambil fawaid, mengambil faedah-faedah dari apa yang kita baca dari ayat-ayat itu. Yang tentunya ketika kita renungkan, ketika kita hayati, ketika kita ambil faedah-faedah itu, tujuannya agar supaya kita apa? Tujuannya agar supaya kita merealisasikan, ya, mengimplementasikan isinya. Untuk mengamalkan apa yang ada, apa yang terdapat pada ayat-ayat yang kita baca tersebut,
di kehidupan kita. Tentu, ikhwah arsyadani Allah wa iyyakum ajmain, ya usaha ini, ya prosesnya tentu akan melibatkan pemahaman-pemahaman yang mendalam, ya, terhadap makna dan kandungan dari ayat-ayat yang kita baca tersebut. Bahkan sampai ke puncaknya, yaitu merasakan ada dialog, ya, antara pembaca dengan sang Khalik. Ya, sehingga dengannya, ya, ketika mentadaburi tersebut, maka akan terdorong bagi si pembaca untuk melaksanakan apa-apa yang diinginkan oleh syari', ya, oleh yang punya Al-Quran tersebut, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan sekuat tenaga untuk meninggalkan apa-apa yang di sana dilarang. Nah, intinya seperti itu. Nah, maka kita nilai penting, ya, untuk membacakan kitab dari Syekh Fuad ini, ya, yang di dalamnya ada pembahasan tentang wujubu tadabburil Quran, ya, kewajiban mentadabburi Al-Quran. Baik, ikhwah, kita baca, ya. Wujubu tadabburil Qur'ani, ya, kewajiban mentadabburi Al-Quran. Tadafaratin nususu ala tadabburi ayatil kitabil azizi, ya, betapa banyak, ya, teks di dalam Al-Quran yang menunjukkan, ya, an-nusus, nusus jamak dari nas, ya, artinya dalil atau argumen, ya, atau apa, tekstual, ya. Betapa banyak, artinya banyak sekali teks Al-Quran, ya, yang menunjukkan wajibnya mentadaburi Al-Quran Al-Aziz ini. Wa qad sabaqa bayanun tarafan min zalika, ya, dan sebagiannya telah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa fi qaulihi ta'ala, dan tentang masalah mentadaburi Al-Quran ini terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, ya. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Maksudnya memperhatikan Al-Quran, ya. Ini sebuah konteksnya pertanyaan, ya, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ya. Kalaulah sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah,
walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, ya, tentulah mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya, artinya kan untung ini dari Allah maksudnya. Ya, kalau Al-Qur'an itu bukan dari Allah, udah pasti banyak, ya, yang bertabrakan, ya, yang apa tadi? Yang bertentangan dari ayat yang satu dengan ayat yang lain, atau dari surat yang satu dengan surat yang lain. Tip. Qala Ibn Sa'di, ya. Ibnu Sa'di mengatakan, ya'muru ta'ala bitadabburi kitabihi wa huwa ta'amulu fi ma'anihi wa tahdikul fikri fihi wa fi mabadi'ihi wa awaqibihi wa lawazimi zalika fa inna tadabbura kitabillahi miftahun lil ulumi wal ma'arifi. Ya, Ibnu Sa'di mengatakan Allah Ta'ala memerintahkan untuk mentadaburi kitabnya, yakni Al-Quran. Wahwa, ya, yaitu dengan memikirkan setiap maknanya serta kandungannya, ya, secara intensif. Ya. Untuk memikirkan setiap maknanya, ya, dan kandungannya. Wa fi mabadi'ihi wa awaqibihi, ya. Kemudian mabda'nya, akibatnya, ya, serta berbagai kewajibannya. Karena dalam memperhatikan Al-Quran itu ada kunci ilmu pengetahuan. Ya, ini tanggapan dari Ibnu Sa'di ketika menghadapi ayat tentang afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira ini. Jadi di dalam kitab ini ada perintah agar supaya apa? Agar supaya kita yang membaca Al-Quran itu bukan sekedar membaca saja, akan tetapi memperhatikan isi, ya, dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tersebut. Tentu nggak mungkin kita akan bisa untuk mentadaburi, untuk memperhatikannya apabila kita tidak apa dulu? Tidak benar membacanya. Tidak faham apa yang kita baca. Ya. Nah, disinilah dibutuhkannya, ya, bagi kaum muslimin untuk belajar bahasanya Al-Quran. Ya. Dan kita puji Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat kepada kita, ya, sehingga Allah memudahkan kaum muslimin, ya, dimulai dari sebagian kaum muslimin yang bisa berbahasa Arab fushah, ya, bahasa Arab Al-Quran, sehingga mereka membuat tim dan bisa menerjemahkan di dalam bahasa masing-masing, termasuk bahasa
Indonesia yang antum baca-baca itu. Sehingga ada juga para donatur kaum muslimin ya untuk mewakafkan dengan memperbanyak pencetakan dan disebarluaskan dengan kepada kaum muslimin ya, baik yang di kota maupun di desa ya, secara gratis. Ya. Banyak betul, ya. Tidak lain ikhwah, tujuannya apa itu? Agar supaya kaum muslimin membaca matanya ya dan membaca juga terjemahannya. Ya, kecuali bagi mereka yang memang sudah bisa ketika membaca Al-Qur'an dan mereka tahu terjemahannya sendiri. Ya. Sip, kita lanjutkan. Wa bihi yastantiju kulla khairin wastastakhriju minhu jami'ul ulumi wa bihi yasdadul imanu fil qalbi wa tarassakha sajaratuhu fa innahu yu'arrifu birrabbil ma'budi wa ma lahu min sifatil kamali wa ma yunazzahu anhu min simatin naqsi. Wa bihi yastantiju kulla khairin. Dengannya dapat diambil berbagai kebaikan. Artinya dengan kita mentadaburi Al-Qur'an itu, maka kita akan mendapatkan berbagai kebaikan ya yang bisa kita ambil ketika kita mentadaburi Al-Qur'an tersebut. Wa tastakhriju minhu jami'ul ulumi ya, dan dimunculkan darinya ya berbagai pengetahuan ya, berbagai ilmu. Wa bihi yasdadul imanu fil qalbi. Dengannya juga keimanan di dalam hati kita ini akan bertambah. Ya. Ya ketika kita membaca Al-Qur'an, ya kita rasakan betul memang iman kita bertambah. Ya. Itu tatkala kita tidak bisa atau tidak paham apa yang kita baca. Terlebih apabila kita tahu ya arti atau makna mungkin melalui terjemahan Al-Qur'an tersebut. Tentu kita akan lebih merasakan tersentuhnya sehingga keimanan kita meningkat dengan kita membaca Al-Qur'an. Itu salah satu yang bisa diambil ya faedahnya dari mentadaburi Al-Qur'an. Ya, akan bertambahnya keimanan di dalam qalb. Ya, kita lanjutkan. Wa tarassakha sajaratuhu fa innahu yu'ariful birrabbil ma'budi. Ya. Dengannya keimanan itu tadi ya akan menambah ya keimanan di dalam hati
kemudian menguatkan hati kita. Ya, kenapa di sini sampaikan? Karena itu akan membawa kepada mengenal Rabb al-Ma'bud. Wa ma lahu min sifatil kamali. Ya. Jadi selain kita membawa kita untuk mengenal Allah, ya, Ar-Rabbul Ma'bud itu, ya. Sekaligus ya untuk mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ya, serta apa-apa yang mensucikannya dari sifat kekurangan. Wa yu'arrifu at-tariqal musilata ilaihi wa sifata ahliha. Dengan memperhatikan Al-Quran itu juga akan menunjukkan jalan, ya, wa yu'arrifu tariqal musilata ilaihi wa sifata ahliha wa ma lahum indal qudumi alaihi. Ya, dengan memperhatikan, mentadaburi Al-Quran ini juga akan menunjukkan jalan yang membawa kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan ciri-ciri hambanya yang menunjukkan ciri-ciri hambanya serta menunjukkan apa yang akan mereka dapatkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mentadaburi Al-Quran, kita nanti akan tahu, ya, mana jalan yang akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita mentadaburi Al-Quran, kita akan tahu ciri-ciri mana orang-orang, ya, yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu mana ahli neraka, mana ahli surga, mana yang akan melihat Allah, mana yang tidak. Nah, begitu ya. Tapi kita lanjutkan. Wa yu'arriful adu wallazi huwal adu 'ala al-haqiqati wat tariqal musilata ilal azabi. Dengan memperhatikan Al-Quran, ya, seseorang juga akan mengetahui musuh-musuhnya. Ya. Wal adu 'ala al-haqiqati wal tariqal musilata ilal azabi. Ya. Jadi dengan memperhatikan Al-Quran itu kita akan tahu, ya, yang mana teman, yang mana musuh, ya, mana musuh-musuh kita yang sejati, dan mengetahui, ya, jalan-jalan yang akan menyeretnya kepada azab. Ya. Sehingga tatkala kita tahu bahwa oh ini adalah jalan-jalan kita mau kena azab nih. Ya, sehingga orang-orang yang nyambung, ya, didukung dengan keimanan yang kuat, tentu apa? Ya tentu akan menjauhinya lah. Ya. Kalau kita tahu oh ini bakal diazab nih. Wih, bakal dibakar nih kalau kita begini.
bakal dicemplungin ke neraka nih. Ya, tentu apa bagi orang yang normal? Ya, bagi orang yang normal, ya, dan penuh keimanan, maka dia akan menghindari jalan-jalan tersebut. Ya, wa yu'arifu aduwallazi huwal aduwu 'alal haqiqati wa tariqal musilata ilal azabi wa sifata ahliha wa ma lahum 'inda wujudi asbabil iqab. Nah, ya. Jadi dengan memperhatikan Al-Quran itu kita akan tahu musuh-musuh kita itu siapa, musuh-musuh ya, musuh sejati kita itu siapa, ya? Siapa musuh sejati kita? Hah? Syaitan tentunya ya, yang akan selalu menggoda kita, ya, untuk memenuhi apa? Harapan dari nenek moyang mereka, yakni iblis, ya, untuk menggoda, ya, yang tentunya akan menemani mereka di neraka kelak. Ya. Nah, jadi dengan memperhatikannya seseorang akan mengetahui musuh-musuhnya, musuh sejatinya, dan akan mengetahui jalan-jalan yang akan menyeretnya kepada azab atau ke neraka. Ya. Wasifata ahliha, dan ciri-ciri dari ahlinya neraka, ahlinya azab itu yang mana? Wa malahum inda wujudi asbabil iqab. Ya. Dan apa-apa yang mereka dapatkan ketika terdapat, ya, setiap penyebab siksaan baginya. Kita lanjutkan. Wa kullamazdadal abdu ta'ammulan fihi isdada ilman wa amalan wa basiratan. Dan seorang hamba, ya, semakin dia memikirkan kandungan Al-Quran, ilmunya akan bertambah, ya. Dan setiap hamba, ya, yang semakin dia memikirkan kandungan Al-Quran, maka ilmunya akan semakin bertambah, kata Syekh Fuad di sini. Lah iyalah ya, kalau kita membaca sebaris ya kita tambah ilmu. 2 baris ya tambah ilmu, 3 baris tambah ilmu, dan seterusnya. Semakin banyak yang kita baca, maka semakin banyak ilmu yang kita dapat. Nah, sehingga hati-hati ya. Jangan sembarang baca. Kenapa? Karena manusia ini memiliki memiliki memori. Ya. Yang repot yang memiliki memorinya kuat tapi bacaannya yang tidak benar, ini bahaya, ya. Memorinya kuat, banyak yang dihafal, ya. Banyak yang dilihat, ya. Maksudnya banyak yang dibaca sekaligus banyak yang dilihat, ya. Apalagi ini yang ikhwah ini, ya. Misal di luar sana banyak yang dilihat. Wah, kaum Hawa. Ya, sehingga dihafal semua di dalamnya karena memorinya kuat. Jadi bersyukur antum yang memorinya agak kecil, ya. Sehingga meskipun antum sering lihat akhwat di luar, ya, daya simpan antum terbatas. Ya. Ya, kalau daya simpannya yang kuat, antum ingat terus ntar, ya. Sampai sholat pun teringat. Baik, kita lanjutkan, ya.
Wa kullama izdada al-'abdu ta'ammulan fihi izdada ilman wa amalan wa basiratan, ya. Jadi seorang hamba semakin dia memikirkan kandungan Al-Qur'an, artinya semakin dia mentadaburi Al-Qur'an, ya tentu ya ilmunya akan bertambah, amalnya akan bertambah, dan hujahnya akan semakin bertambah, ya. Semakin banyak argumen, ya. Lizalika amarallahu bizalika wa hatha alaihi wa akhbara annahu huwal maqsudu bi inzalil Qur'ani, ya. Oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya, yakni kita-kita ini, untuk mentadaburi Al-Qur'an, ya, kemudian menekankannya dan memberitakan bahwasanya itulah maksud dan tujuan Al-Qur'an itu diturunkan. Ya. Jadi tujuan Al-Qur'an itu diturunkan, ya, bukan sekedar untuk dibaca saja, tapi untuk ditadabburi, ya, diperhatikan, direnungi, ya, difahami, diambil faedah-faedah dalam ayat-ayat yang kita baca. Ya, kemudian apa? Kemudian itu kita implementasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bukan tebelius bahasanya orang Wailima sini. Tebelius tahu? Tebelius itu ya asal lewat gitu aja, hilang. Tapi apa? Tapi perlu untuk diperhatikan, ya, direnungkan, ya, diambil faedah-faedah, ya. Nah, sehingga ikhwah arsyadani Allah wa iyyakum ajmain, ya, antum itu butuh punya mushaf yang ada terjemahannya itu. Ya, setelah membaca satu apa namanya? Ya, satu lembar atau satu muka, atau ya terserah antum yang nyamannya seperti apa, maka antum baca juga terjemahannya. Nah, gitu ya. Nah, kalau nggak tahu arti, ya gimana mau merenungkan? Apa yang kita renungkan ini? Ya, yang ada yang kita renungkan ini alifnya kok bengkok, ini kok tegak. Ya, baik, kita lanjutkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albabi. Ya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini, ya, adalah sebuah kitab, ya, yang kami turunkan kepadamu, ya, penuh berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, ini adalah argumen, ya, tentang apa namanya? Tujuan dari Allah menurunkan Al-Qur'an ini. Agar supaya kita memperhatikan ayat-ayatnya. Ya, agar supaya kita memperhatikan ayat-ayatnya dan agar supaya kita mendapatkan pelajaran. Ya. Bagi orang-orang yang mempunyai apa? Yang mempunyai pikiran. Baik, kita lanjutkan.
wassalafu, dan salaf, ya, minas sahabati ridwanullahi alaihim, ya, dan ulama salaf terdahulu, ya, dari kalangan para sahabat, semoga Allah selalu meridhoi mereka semua, ya, wa man ba'dahum, dan orang-orang yang setelahnya, ya, tabaku zalika amalian, ya, ulama terdahulu, ya, dari kalangan sahabat, semoga Allah meridhoi mereka, dan orang-orang yang setelahnya, mereka telah mempraktekkan hal itu, ya. Para salaf sudah mempraktekkan ini, ya, sudah mempraktekkan untuk mentadaburi Al-Quran ini, ya. Rawal Imam Ahmad an Abi Abdurrahman qala, ya, Imam Ahmad, semoga Allah meridhai beliau, ya, meriwayatkan dari Abu Abdurrahman, ya, qala, dia mengatakan, haddatsana man kana yuqri'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia mengatakan, memberitakan kepada kami orang-orang yang mengajarkan kami di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahum kanu yaktari'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin, ya, bahwasanya mereka mempelajari Al-Qur'an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu per 10 ayat. Ya, belajar 10 ayat, ditadaburi, pahami. Baik, kita lanjutkan. Fala ya'khuduna fil ashril ukhra hatta ya'lamu ma fi hadhihi minal ilmi wal amal. Ya. Ya, konon, ya, bahwasanya para ulama salaf, ya, dari kalangan sahabat dan setelahnya, mereka itu mempelajari Al-Quran, ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam per 10 ayat, ya. Mereka tidak mempelajari ayat berikutnya, 10 ayat berikutnya, hingga mereka mengetahui kandungan 10 ayat ini, baik ilmunya maupun amalnya, ya. Kalau kita selama ini apa ini? Menghafal, ya, bukan mentadaburi, ya. Kalau para sahabat dulu, mempelajari Al-Quran, karena kan mempelajari ini banyak, ya, mempelajari Al-Quran tuh belajar bacanya, belajar apanya, belajar tajwidnya, belajar makhrajnya, kemudian belajar apa lagi, menghafalnya, mentahsinnya, ya. Kemudian mempelajari ilmunya atau mentadaburinya, ya, kalau para sahabat dulu, ya, per 10 ayat. Ya, mereka tidak pindah ke ayat-ayat yang berikutnya kecuali mereka sudah menuntaskan 10 ayat yang mereka pelajari itu, ya, untuk mereka kuasai ilmunya dan mengamalkannya. Baik. Qalu, ya, mereka mengatakan, fa'alimnal ilma wal amal, ya, kami mempelajari ilmu dan juga amal, ya. Jadi setelah dipelajari, setelah paham bacanya, mereka tadaburi, mereka pahami, pelajari Al-Quran tersebut, kemudian diamalkan. Nah, baru pindah ke 10 ayat yang berikutnya. Baik. Wa yusta'nasu li zalika aidan, ya.
Dan yang menguatkan hal itu juga, ya, bima rawahu Malikun fi muwattaihi an Yahya bin Sa'id qala, ya. Dan yang menguatkan hal itu juga yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam muwatta'nya, ya. Afan, yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad terus ya, Imam Malik di dalam muwatta'nya, yaitu sebuah kitab karangan beliau dari Yahya bin Sa'id, ya, beliau mengatakan kuntu ana wa Muhammad bin Yahya bin Hibban jalisaini fada'a Muhammadun rajulan, ya. Dari Yahya bin Sa'id, dia mengatakan saya dan Muhammad bin Yahya bin Hibban, ya, sedang duduk, ya. Kemudian Muhammad memanggil seorang laki-laki, ya, faqala akhbirni billadzi sami'ta min abika, ya. Lalu mengatakan, beritakan kepadaku apa yang kamu dengar dari ayahmu. Faqala rajul, maka laki-laki itu mengatakan, akhbarani abi annahu sa'ala Zaid bin Thabit faqala kaifa tara fi qiraatil Qur'ani fi sab'in. Ya. Laki-laki itu menjawab, ya, ayahku memberitahukan kepadaku bahwasanya dia mendatangi Zaid bin Thabit lalu berkata kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari? Ya, faqala Zaid, maka Zaid menjawab, ya, hasan, bagus itu, ya, menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari, bagus itu, ya. Walian aqra'ahu fi nisfi syahrin, ya. Seandainya aku menghatamkan Al-Quran pada setengah bulan, ya, aw ashrin lailatan, ya. Seandainya aku menghatamkan Al-Quran pada setengah bulan atau 10 hari, itu lebih kusukai. Ahbu ilayya, katanya, ya. Wasalni limadzaka, ya. Tanyalah aku mengapa begitu, ya. Qala fa inni as'aluka, ya. Qala Zaid likai atadabbarahu wa aqifa alaihi, ya. Ayahku berkata, aku menanyakan hal itu kepadamu, ya. Zaid berkata, agar aku dapat memikirkan kandungannya dan mengamalkannya, ya. Jadi intinya ikhwani fiddin arsadani Allah wa iyyakum ajmain, seyogianya bagi kita, ya, terlebih bagi para penuntut ilmu, bagi para santri, ya, agar supaya jangan terlewatkan hal ini, ya. Jangan lalai, jangan lengah, ya. Ini adalah kesempatan bagi kita, ya, untuk, ya, untuk memperdalam, ya, memperdalam urusan Al-Quran ini, ya, yaitu apa? Mentadaburi Al-Quran. Ya, tentu ikhwah arsyadani Allah wa iyyakum ajmain, ya, butuh niat yang kuat karena Allah Subhanahu wa taala
ya bagi kita untuk melakukannya. Ya, kita mulai dengan niat mencari wajah Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi Al-Qur'an ini. Ya kita pelajari, kita perhatikan, kita renungkan, ya. Kita ambil faedah-faedah, ya. Kemudian dengan perlahan tentunya ya, dengan tartil. Ya. Dengan perlahan kita baca Al-Qur'an, ya. Kemudian kita pahami terjemahannya. Ya. Syukur-syukur dalam Al-Quran tersebut yang mudah kita pahami ya kita bisa konsumsi sendiri. Bagi yang sulit kita memahaminya maka kita meminta bantuan para ulama ya dengan membaca seperti apa penjelasan tentang ayat tersebut atau dalam bahasa lain kita baca tafsirnya. Ya. Ya, selain itu juga kita butuh untuk menghadirkan hati ya. Artinya biar kita fokus ya. Biar yang lain itu tersingkirkan. Ya, jadi butuh menghadirkan hati. Ya. Selain itu juga kita butuh untuk apa? Seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Ya. Kalamullah. Firman Allah atau perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naktafi bihadza, mungkin cukup dulu. Kuliah kita pada subuh ini sudah siang ini. Ya. Ustaz Ahmad. Sudah siang ya? Cukup ya. Ustaz Fauzan. Kefal. Naktafi bihadza, cukupkan dulu. Kalau memang ada pertanyaan persilakan. Kalaupun tidak maka kita cukupkan. Ya. Cukup ya. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.